Bung Ya. James Ball will go Prediksi to saya the dari group grup C ya. for Ya, apa mungkin ini benar? Indonesia. Indonesia, Bung James. For Indonesia, Luar biasa tebakan they Bung were James. champion in 1961. Kemarin saya sampaikan, saya ada trauma dengan AFF ketika apa? Evan Dimas dicederai oleh pemain Vietnam sengaja untuk supaya menang. Nggak bisa seperti itu. Hai semuanya, selamat datang di channel YouTube Garuda IDN. Berikut ini kami akan membagikan kumpulan berita timnas terbaru nih, diantaranya sebagai berikut. Alhamdulillah, Erik akan daftarkan Indonesia ke AFF sebelum drawing. Indonesia dipastikan masuk grup C bersama Jepang, Tiongkok, dan Kepulauan Mariana Utara. Malaysia blunder jual tiket ASEAN All Stars kemahalan, Stadion Bukit Jalil dipastikan sepi penonton. Pelatih MU langsung batalkan pertandingan, malas bermain akibat sepi peminat. Namun sebelum lanjut ke pembahasannya, alangkah baiknya untuk tekan tombol like dan subscribe-nya ya guys. Jika sudah, mari kita lanjut. Alhamdulillah, Erik akan daftarkan Indonesia ke AFF sebelum drawing. Indonesia dipastikan masuk grup C bersama Jepang, Tiongkok, dan Kepulauan Mariana Utara. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, mengungkapkan keraguannya terhadap rencana Indonesia menjadi tuan rumah AFF U23 2025, yang dijadwalkan berlangsung pada 13 hingga 31 Juli mendatang. Turnamen ini disebut akan digelar di 3 kota, yakni Jakarta, Bekasi, dan Sidoarjo. Meski tawaran menjadi tuan rumah tampak menarik dari sisi prestise dan peluang mengembangkan sepak bola usia muda, Erik justru merasa berat hati untuk menerimanya. Alasannya bukan karena persoalan stadion atau fasilitas yang belum siap, melainkan lebih kepada kekhawatiran akan nasib para pemain muda yang akan berlaga. Erik mengaku masih menyimpan luka dari insiden yang menimpa 2 pemain muda berbakat Indonesia di masa lalu, yakni Evan Dimas dan Marcelino Ferdinand. Keduanya sempat mengalami cedera serius saat membela Garuda Muda di ajang serupa. Trauma itu membuatnya kini lebih berhati-hati dalam mengambil keputusan yang menyangkut keselamatan pemain. Baginya, membentuk tim nasional yang tangguh bukan hanya soal hasil di turnamen semata, tetapi juga memastikan masa depan pemain tetap terjaga. Turnamen level regional seperti AFF U23 memang penting, namun tak sebanding jika harus mengorbankan karir pemain yang baru tumbuh berkembang. Aku nggak mau pemain kita lagi-lagi tumbang di kandang sendiri, ujar Erick Thohir baru-baru ini. Sore tadi, Erick Thohir juga mengungkapkan bahwa Indonesia tengah dinanti oleh pelatih tim nasional Jepang jelang proses pengundian grup untuk turnamen AFF. Ajang bergengsi antar negara Asia Timur tersebut rencananya bakal digelar pada 7 hingga 16 Juli 2025 di Korea Selatan. Kehadiran Indonesia dalam drawing kali ini menjadi perhatian tersendiri, apalagi setelah performa tim Garuda yang terus menunjukkan perkembangan signifikan. Erik menyebut bahwa pelatih Jepang secara khusus menunggu siapa yang akan menjadi lawan mereka, termasuk Indonesia, dalam fase grup nanti. Hal ini mencerminkan bahwa kekuatan timnas kita mulai diperhitungkan oleh negara-negara besar di Asia. Bagi Erik, ini bukan sekadar undian, tapi bukti bahwa Indonesia mulai disegani di level Asia Tenggara. Meskipun peluang tampil di AFF 2025 semakin terbuka lebar, Erick Thohir belum bisa langsung mengambil langkah resmi untuk mendaftarkan Indonesia sebagai peserta. Pasalnya, hingga saat ini Indonesia masih tercatat sebagai anggota AFF dan belum secara resmi mengajukan pengunduran diri dari keanggotaan tersebut. Erik menjelaskan bahwa ia berencana mengurus proses pengunduran diri dari AFF pada pertengahan Mei nanti, setelah urusan penting lainnya rampung. Saat ini, fokus utama Erik adalah menyelesaikan dokumen naturalisasi 2 pemain keturunan, Miliano Jonathan dan Jayden Osterwolde, yang sedang dalam proses menjadi warga negara Indonesia. Kedua nama tersebut memang menjadi bagian penting dari proyeksi kekuatan timnas di masa depan. Karena itu, ia mengutamakan kelancaran proses administrasi mereka sebelum beralih ke agenda AFF.
Erik pun meminta masyarakat untuk bersabar dan tidak khawatir, karena jadwal pengundian grup untuk AFF 2025 di Korea Selatan baru akan digelar bulan Juni mendatang. Masih ada waktu cukup untuk menyelesaikan semua proses administratif, termasuk soal keanggotaan. Ia memastikan bahwa semua langkah akan diambil dengan hati-hati demi masa depan sepak bola Indonesia. Tenang saja, semuanya sedang kami siapkan dengan matang, kata Erik. Dengan keputusan untuk tidak menjadi tuan rumah AFF U23 serta langkah menuju keikutsertaan di AFF, Indonesia kini bisa bernapas lega dari tekanan permainan kasar dan keputusan wasit yang kerap merugikan. Selama ini, banyak laga timnas di kawasan ASEAN yang diwarnai insiden merugikan, baik dari sisi permainan keras lawan maupun kepemimpinan wasit yang tak adil. Kini, berpindah ke kompetisi Asia Timur membuka peluang bagi Indonesia untuk bermain di level yang lebih profesional dan sportif. Di sisi lain, kepergian Indonesia dari AFF diprediksi membawa dampak besar bagi federasi tersebut. Tanpa kekuatan pasar dan daya tarik Garuda, AFF diyakini akan kesulitan bertahan. Indonesia pergi, dan AFF mulai kehilangan denyutnya. Lalu menurut kalian apakah juga setuju Indonesia batal jadi tuan rumah AFF U23, serta gabung AFF? Dan setujukah kamu jika kontrak Pak Ketum PSSI Erick Thohir mantan pemilik klub Inter Milan ini, yang masa jabatannya akan habis tahun 2027 nanti, diperpanjang hingga Indonesia masuk ke Piala Dunia? Jika setuju silakan like video ini dan tulis di kolom komentar, saya setuju keluar dari AFF dan gabung AFF. Dan setuju sekali Pak Erick Thohir diperpanjang masa jabatannya sampai lolos Piala Dunia. Jos pokoknya Pak Erick Thohir selamanya jadi ketum PSSI. Malaysia blunder jual tiket ASEAN All Stars kemahalan, Stadion Bukit Jalil dipastikan sepi penonton. Pelatih MU langsung batalkan pertandingan, malas bermain akibat sepi peminat. Baru-baru ini, Federasi Sepak Bola Malaysia resmi merilis harga tiket untuk pertandingan antara ASEAN All Stars melawan klub papan atas Inggris, Manchester United. Tiket termurah dibanderol mulai dari RM50 Malaysia atau sekitar Rp190.000, sementara kategori VIP mencapai angka fantastis yakni Rp1.500, setara dengan kurang lebih Rp5,7 juta. Meski di atas kertas laga ini terdengar prestisius, respons masyarakat ternyata jauh dari ekspektasi. Alih-alih berebut tiket, justru banyak warga Malaysia yang enggan membeli. Sebagian bahkan terang-terangan meminta agar tiket diberikan secara cuma-cuma. Fenomena ini cukup mengejutkan mengingat Malaysia dikenal sebagai negara dengan ekonomi lebih stabil dibanding tetangganya. Namun dalam kasus ini, daya beli masyarakat terhadap hiburan sepak bola internasional tampak tidak sekuat yang dibayangkan. Akibat minimnya minat beli, pertandingan kontra Manchester United diprediksi akan berlangsung dengan stadion yang banyak kursi kosong. FAM sendiri mengakui kenyataan ini, dan merasa kecewa dengan antusiasme yang rendah dari para pendukung di dalam negeri. Padahal, mendatangkan klub sebesar Manchester United tentu bukan perkara murah dan butuh dukungan penuh dari publik. Sampai hari ini, tiket yang laku masih jauh dari harapan kami, ujar Ketua FAM, Datuk Johari. Situasi memprihatinkan terkait penjualan tiket laga Manchester United di Malaysia tampaknya mulai memicu reaksi serius dari pihak lawan. Pelatih kepala Manchester United, Ruben Amorim, dikabarkan mempertimbangkan untuk membatalkan pertandingan jika animo penonton tetap rendah menjelang hari haji. Ia mengaku tak terbiasa melihat kondisi stadion yang sunyi, apalagi mengingat pengalaman mereka saat melawan Inter Milan di Singapura, di mana stadion penuh sesak. Meski sebagian besar tiket justru dibeli oleh supporter asal Indonesia, kondisi di Malaysia kini sangat bertolak belakang. Minimnya pembelian tiket menjadi sinyal negatif yang membuat pihak Manchester mempertanyakan antusiasme tuan rumah. Pelatih Manchester United merasa kecewa berat, terlebih karena laga ini seharusnya menjadi bagian penting dari tur pramusim mereka. Menurutnya, atmosfer stadion yang hidup adalah bagian penting dari persiapan tim, bukan sekadar formalitas. Jika hingga 7 hari sebelum pertandingan kursi stadion masih banyak yang kosong, maka kemungkinan besar pertandingan itu akan dibatalkan sepihak oleh Manchester. Hal ini tentu menjadi tamparan bagi panitia lokal dan menjadi peringatan keras bahwa pertandingan level dunia membutuhkan dukungan nyata dari penonton. Kami datang untuk disambut, bukan untuk bicara di stadion kosong, ujar pelatih Manchester United, Ruben Amorim.
Fenomena timnas Indonesia ternyata tidak hanya menarik perhatian dari dalam negeri, tetapi juga mulai menyedot rasa penasaran para konten kreator mancanegara. Beberapa YouTuber populer dari Jepang, Korea Selatan, Irak, hingga sejumlah negara Eropa, kini menyatakan keinginannya untuk menyaksikan langsung pertandingan Garuda di stadion. Tak terkecuali Ice Hospit, salah satu YouTuber paling berpengaruh di dunia saat ini. Bukan hanya karena permainan di atas lapangan, tapi justru momen setelah peluit panjang yang menjadi daya tarik tersendiri. Tradisi pemain timnas Indonesia yang membentuk lingkaran di tengah lapangan dan menyanyikan lagu Tanah Airku bersama-sama, menjadi pemandangan yang sangat menyentuh. Suasana itu seringkali membuat para penonton merinding, bahkan tak jarang sampai menangis. Bagi para kreator konten luar negeri, momen itu dianggap sebagai bentuk cinta tanah air yang sangat dalam dan tulus, hal yang jarang mereka lihat di pertandingan sepak bola negara lain. Ice Hospit bahkan mengungkapkan rasa penasarannya untuk bisa menyaksikan langsung momen haru itu dari dekat. Aku pengen lihat langsung gimana rasanya dengar lagu itu di Stadion Indonesia, kata YouTuber Ice Hospit dalam live-nya baru-baru ini. Lalu setujukah kamu jika laga Indonesia ini lebih baik dari laga ASEAN All Star versus Manchester United? Dan apakah kalian puas melihat Malaysia, negara tukang klaim budaya Indonesia ini, tiketnya sepi? Jika kalian puas silakan like video ini dan mari sama-sama ketik di kolom komentar. Saya puas melihat laga ASEAN All Star di Malaysia sepi peminat. Bukan kaleng-kaleng, Kevin Dix tampil memukau bersama FC Copenhagen di Liga Konferensi Eropa. Kali ini bakal lawan tim papan atas dari Liga Inggris, Chelsea FC. Kevin Dix, bek andalan timnas Indonesia yang saat ini memperkuat FC Copenhagen, akan menghadapi tantangan besar di babak 16 besar UEFA Conference League musim ini. Klubnya dipastikan bertemu dengan Chelsea, salah satu tim raksasa Premier League yang menjadi favorit juara di turnamen ini. Duel leg pertama akan digelar di markas FC Copenhagen pada 6 Februari 2025. Setelah itu, mereka harus bertandang ke Stamford Bridge untuk melakoni leg kedua pada 13 Maret 2025. Pertandingan ini tentu menjadi salah satu ujian terbesar bagi Dix dalam karirnya, di mana ia berkesempatan untuk membuktikan kualitasnya di level tertinggi Eropa. Copenhagen berhasil melaju ke babak 16 besar setelah menyingkirkan Heidenheim dengan agregat tipis 4-3. Dalam pertandingan tersebut, Dix turut menyumbangkan 1 gol lewat eksekusi penalti yang memastikan kemenangan timnya. Perjalanan mereka menuju fase ini tidak mudah, dan kini mereka harus menghadapi tantangan yang jauh lebih berat melawan tim bertabur bintang seperti Chelsea. Sepanjang musim ini, Kevin Dix tampil konsisten dan menjadi salah satu pemain kunci di lini pertahanan FC Copenhagen. Hingga 26 Februari 2025, ia telah memainkan 18 pertandingan di Liga Denmark, mencetak 4 gol dan memberikan 3 assist. Selain kontribusinya dalam menyerang, ia juga menunjukkan kedisiplinan dengan hanya menerima 2 kartu kuning tanpa satu pun kartu merah. Menariknya, Dix tak hanya solid dalam bertahan, tetapi juga produktif sebagai seorang bek. Statistik menunjukkan bahwa ia berada di peringkat 3 dalam daftar bek paling produktif di dunia musim ini, dengan total 10 gol dan 4 assist. Hebatnya, semua gol tersebut ia cetak dari titik penalti, membuktikan ketenangannya dalam eksekusi bola mati. Rekor ini melampaui pencapaiannya di musim 2020 saat berseragam Aarhus GF, di mana ia mencatatkan 8 gol dan 2 assist. Peningkatan ini menunjukkan bagaimana Dix terus berkembang sebagai pemain serba bisa, yang tidak hanya kokoh dalam bertahan tetapi juga tajam dalam membantu serangan. Meski sudah dipastikan akan bergabung dengan Borussia Mönchengladbach pada musim-musim depan, Kevin Dix tetap menunjukkan profesionalisme tinggi dengan terus memberikan yang terbaik untuk FC Copenhagen. Pelatih Jacob Nestrup pun mengapresiasi dedikasi dan kontribusinya untuk tim. Dengan laga besar melawan Chelsea di depan mata, Kevin Dix memiliki kesempatan emas untuk menciptakan sejarah dalam karirnya. Jika mampu tampil solid dan membantu timnya meraih hasil positif, ia akan semakin membuktikan bahwa dirinya layak bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Apakah Dix bisa membawa FC Copenhagen melewati hadangan Chelsea dan melangkah lebih jauh di UEFA Conference League? Semua mata akan tertuju padanya dalam duel penting ini.
Mentereng, tim Gepens sudah resmi jadi WNI dan siap bergabung dengan timnas U20 di kompetisi berikutnya. Ternyata pemain satu ini punya statistik yang bagus di level klub. 3 pemain keturunan Belanda, yaitu Tim Gepens, Dion Marks, dan Ulla Romeni, segera resmi menjadi warga negara Indonesia. Mereka dijadwalkan menjalani prosesi pengambilan sumpah kewarganegaraan pada 8 Februari 2025. Sebelum mencapai tahap tersebut, ketiganya harus melewati berbagai prosedur administrasi, termasuk sidang di DPR RI. Proses naturalisasi ini menjadi bagian dari upaya PSSI untuk memperkuat timnas Indonesia dengan talenta-talenta yang memiliki darah keturunan dan pengalaman bermain di level kompetitif Eropa. Salah satu dari mereka, Tim Gepens, saat ini tengah menjalani fase penting dalam karirnya. Bek kiri berusia 19 tahun itu baru saja meninggalkan FC Utrecht U21 untuk bergabung dengan FC Emmen pada bursa transfer musim panas 2024. Keputusan ini diambil demi mendapatkan lebih banyak kesempatan bermain di level senior, dan sejauh ini langkahnya terbukti cukup tepat. Sejak bergabung dengan FC Emmen, Gepens mulai mendapat kepercayaan untuk tampil bersama tim utama. Hingga pertengahan musim ini, ia telah mencatatkan 13 penampilan di berbagai kompetisi. Meski sebagian besar menit bermainnya masih berasal dari peran sebagai pemain pengganti, kehadirannya di lapangan semakin sering terlihat. Pelatih Emmen kerap memberikan kesempatan kepada Gepens di babak kedua untuk memberikan energi tambahan di sisi kiri permainan. Sebagai pemain yang memiliki posisi utama sebagai bek kiri, Gepens juga telah membela timnas Indonesia U20 dalam beberapa laga uji coba sebelumnya. Kecepatan dan daya jelajahnya di sisi kiri menjadi aset berharga bagi tim. Namun, di level klub, FC Emmen tak hanya menggunakannya sebagai bek kiri. Dalam beberapa pertandingan, Gepens juga dimainkan sebagai winger kiri, menunjukkan fleksibilitasnya dalam sistem permainan tim. Dengan prosesi sumpah kewarganegaraan yang akan segera berlangsung, Gepens, Marks, dan Romeni berpeluang besar untuk membela timnas Indonesia dalam waktu dekat. Kehadiran mereka tentu akan memberikan tambahan kekuatan bagi skuad Garuda, terutama dalam menghadapi kompetisi internasional yang semakin kompetitif. Kini, perhatian publik tertuju pada bagaimana ketiganya akan beradaptasi di lingkungan sepak bola Indonesia. Apakah mereka mampu memberikan dampak instan di timnas? Hanya waktu yang bisa menjawab. Namun yang pasti, proses naturalisasi mereka menjadi langkah strategis dalam membangun skuad Garuda yang lebih kompetitif di masa depan. Ini baru mantap, Erick Thohir akan lakukan segala upaya untuk bisa bawa timnas Indonesia lolos ke Piala Dunia. Dia tak ingin mengecewakan harapan rakyat yang ingin lihat timnas berkompetisi di sana. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, memahami betul tingginya harapan masyarakat Indonesia untuk melihat timnas Garuda berlaga di Piala Dunia 2026. Ia menyambut ekspektasi tersebut dengan tekad yang kuat, berjanji akan bekerja keras agar impian tersebut bisa menjadi kenyataan. Saat ini, timnas Indonesia tengah berjuang di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Skuad asuhan Patrick Kluivert berada di grup C dan menempati peringkat ketiga dengan koleksi 6 poin. Mereka hanya terpaut 1 poin dari Australia yang menghuni posisi kedua. Dengan situasi ini, peluang timnas Indonesia untuk lolos langsung ke putaran final masih terbuka lebar, karena 2 tim teratas di grup akan mendapatkan tiket otomatis ke Piala Dunia. Performa impresif yang ditunjukkan skuad Garuda sepanjang kualifikasi semakin membangkitkan optimisme para pendukung. Ditambah lagi, tim kini diperkuat oleh sejumlah pemain keturunan yang memiliki pengalaman bermain di level Eropa. Kehadiran Patrick Kluivert sebagai pelatih pun menambah keyakinan bahwa timnas Indonesia bisa bersaing di level tertinggi. Menanggapi tingginya ekspektasi publik, Erick Thohir menegaskan bahwa PSSI akan terus memberikan dukungan maksimal bagi perjuangan timnas Indonesia. Ia menilai bahwa perjalanan menuju Piala Dunia adalah proses panjang yang membutuhkan persiapan matang, baik dari segi teknis, mental, maupun fasilitas pendukung lainnya. Oleh karena itu, PSSI berkomitmen untuk memenuhi segala kebutuhan tim agar mereka bisa tampil optimal dalam setiap pertandingan.
Sebagai Menteri BUMN, Erick juga melihat pentingnya membangun fondasi kuat bagi sepak bola Indonesia agar tidak hanya sukses dalam satu turnamen, tetapi juga mampu bersaing di kompetisi internasional dalam jangka panjang. Ia berharap timnas Indonesia bisa terus berkembang dan menjadi kekuatan yang disegani di Asia. Timnas Indonesia akan kembali beraksi dalam lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026 pada Maret 2025. Mereka dijadwalkan menghadapi Australia pada 20 Maret, kemudian bertemu Bahrain pada 25 Maret. Untuk mempersiapkan laga krusial tersebut, skuad Garuda akan bertolak ke Australia pada 16 Maret guna menjalani pemusatan latihan. Dengan persiapan yang matang dan semangat juang yang tinggi, timnas Indonesia bertekad memberikan hasil terbaik di laga-laga selanjutnya. Mampukah mereka mewujudkan impian besar untuk tampil di Piala Dunia? Semua mata akan tertuju pada perjuangan mereka dalam beberapa bulan ke depan. Tak tanggung-tanggung, Andri Tani siap dipanggil ke timnas Indonesia. Dia yakin bisa jadi pelapis Martin Paes yang bagus. Pengalamannya di timnas dan Persija tak kurang untuk bisa masuk skuad pelapis. Andri Tani Ardiasa masih menyimpan ambisi besar untuk kembali memperkuat timnas Indonesia. Meski saat ini persaingan di posisi penjaga gawang semakin ketat, kiper andalan Persija Jakarta itu tetap percaya diri dan siap bersaing demi mendapatkan tempat di skuad Garuda. Sebelumnya, Andri Tani merupakan sosok penting di bawah mistar gawang timnas Indonesia. Ia bahkan sempat menyandang ban kapten ketika tim nasional ditangani oleh Luis Mia, Simon McManamy, dan Alfred Riedel. Debutnya bersama timnas terjadi pada 26 Maret 2024 di bawah asuhan Riedel, dan sejak saat itu ia telah tampil dalam 15 pertandingan internasional berdasarkan data. Namun, Andri Tani sudah cukup lama tidak mendapat panggilan ke timnas. Kali terakhir ia memperkuat Garuda adalah dalam ajang kualifikasi Piala Dunia 2022 pada tahun 2009. Laga terakhirnya terjadi saat Indonesia menghadapi Thailand di Stadion Gelora Bung Karno, yang sayangnya berakhir dengan kekalahan 3-0. Meski sudah berusia 32 tahun, Andri Tani masih merasa mampu memberikan kontribusi bagi timnas. Baginya, membela negara adalah kebanggaan tertinggi sebagai pesepak bola, dan ia siap bersaing untuk mendapatkan kembali tempat di bawah asuhan pelatih Shin Tae-yong. Dengan pengalaman panjang serta mentalitas kuat, Andri Tani yakin bisa memberikan yang terbaik jika mendapat kesempatan kembali. Namun, persaingan di posisi penjaga gawang timnas Indonesia kini semakin ketat. Sejumlah nama baru mulai meramaikan kompetisi, termasuk dua kiper keturunan, Cyrus Margono dan Martin Paes. Cyrus telah resmi menjadi warga negara Indonesia, sementara Martin tinggal menunggu proses pengambilan sumpah sebelum resmi memperkuat Garuda. Selain dua kiper diaspora tersebut, Andri Tani juga harus bersaing dengan nama-nama yang sudah lebih dulu mendapat tempat di timnas. Shin Tae-yong kerap mengandalkan beberapa kiper lokal seperti Hernando Ari, Nadeo Argawinata, Muhammad Riyandi, Adi Satrio, dan Syahrul Trisna. Mereka secara bergantian dipercaya menjaga gawang timnas sesuai dengan kebutuhan taktik dalam setiap pertandingan. Meskipun persaingan semakin ketat, Andri Tani tetap optimis. Ia selalu menanamkan mental untuk terus berjuang dan berkembang, baik di level klub maupun internasional. Dengan performa yang masih stabil di Persija, bukan tidak mungkin ia kembali dipanggil untuk memperkuat timnas di masa mendatang. Kini, tinggal bagaimana dirinya menjaga konsistensi dan membuktikan bahwa ia masih layak untuk bersaing di level tertinggi. Mantap, Ryan Flamingo bantu PSV Eindhoven bantai Juventus di Liga Champions. Patrick Kluivert disarankan untuk segera datangkan pemain ini ke skuad merah putih. Ryan Flamingo menjadi salah satu pemain yang mencuri perhatian setelah tampil gemilang dalam duel sengit antara PSV Eindhoven dan Juventus di babak playoff Liga Champions. Pada laga leg kedua yang berlangsung di Stadion Philips, Kamis dini hari, Flamingo sukses mencetak gol penting yang membantu PSV meraih kemenangan 3-1 dan lolos dengan agregat 4-3. Aksi impresif Flamingo semakin menarik perhatian karena latar belakangnya. Pemain berusia 20 tahun ini memiliki garis keturunan Indonesia dari buyutnya, selain juga memiliki darah Suriname.
Ia lahir di Blaricum, Belanda, pada 31 Desember 2002 dan memiliki postur yang cukup ideal sebagai pemain bertahan, yakni 187 cm. Perjalanan karir Flamingo di dunia sepak bola terbilang menarik. Sebelum bergabung dengan PSV Eindhoven pada Juli 2024, ia lebih dulu berkarir di Italia bersama Sassuolo. Setelah menandatangani kontrak profesional di klub Serie A tersebut, Flamingo kemudian dipinjamkan ke Vitesse Arnhem dan FC Utrecht agar mendapatkan lebih banyak menit bermain. Bersama kedua klub tersebut, ia sukses menunjukkan kualitasnya sebagai pemain bertahan yang tangguh dan andal dalam mengawal lini belakang. Penampilannya yang konsisten membuat PSV Eindhoven tertarik untuk merekrutnya. Klub raksasa Eredivisie itu kemudian mengikat Flamingo dengan kontrak berdurasi 5 tahun. Sejak bergabung, ia telah menjadi bagian penting dari tim dan menunjukkan kontribusi nyata di berbagai pertandingan. Menariknya, meski berposisi sebagai bek tengah, Flamingo memiliki naluri menyerang yang cukup baik. Hingga pertengahan musim ini, ia telah mencetak 3 gol dari 35 penampilan bersama PSV. Yang lebih istimewa, semua gol yang ia cetak justru terjadi di ajang Liga Champions, menegaskan bahwa dirinya mampu tampil di panggung besar dengan mentalitas tinggi. Selain karirnya di level klub, Flamingo juga memiliki pengalaman bermain untuk tim nasional Belanda U21. Ia telah mengoleksi 4 caps bersama tim muda negeri kincir angin tersebut, yang semakin memperkuat profilnya sebagai pemain potensial. Dengan usia yang masih muda dan performa yang terus berkembang, Ryan Flamingo bisa menjadi salah satu pemain yang menarik untuk dipantau ke depannya. Jika terus menunjukkan performa impresif, bukan tidak mungkin ia akan semakin diperhitungkan di pentas sepak bola Eropa, termasuk berpeluang memperkuat tim nasional senior di masa mendatang. Alhamdulillah, Elkan Bagot klarifikasi jadi bela timnas untuk lawan Australia. Elkan siap diturunkan untuk lawan bek jangkung Harry Southar. Timnas Indonesia akan segera melakoni laga kualifikasi melawan Australia dan Bahrain dalam waktu dekat. Persiapan skuad Garuda pun terus berjalan, termasuk pemanggilan pemain yang berlaga di luar negeri. Salah satu nama yang sempat menjadi sorotan adalah Elkan Bagot. Bek jangkung yang bermain di Inggris ini dikabarkan menolak panggilan Timnas Indonesia yang sempat memicu berbagai spekulasi di kalangan supporter. Namun, ternyata kabar tersebut hanyalah kesalahpahaman. Elkan sendiri mengklarifikasi bahwa ia tetap memiliki komitmen untuk membela Timnas Indonesia. Hanya saja, komunikasi antara dirinya dan pihak Timnas sempat mengalami kendala, sehingga muncul anggapan bahwa ia menolak panggilan. Padahal, Elkan sebenarnya ingin memperkuat skuad Garuda, meskipun saat ini sedang sibuk dengan agenda klubnya. Situasi ini pun langsung ditanggapi oleh tim pelatih yang memahami kondisi pemainnya. Dengan kompetisi di level klub yang cukup padat, koordinasi antara Timnas Indonesia dan klub tempat Elkan bermain memang perlu dilakukan dengan lebih baik agar tidak terjadi kesalahpahaman serupa di masa depan. Kini, dengan semua klarifikasi yang telah diberikan, harapan besar kembali muncul bahwa Elkan bisa bergabung dan memberikan kontribusi bagi Timnas Indonesia dalam laga penting mendatang. Keberadaan Elkan Bagot dalam skuad Timnas Indonesia menjadi sangat krusial, terutama menjelang laga melawan Australia. Salah satu tantangan terbesar bagi lini belakang Garuda adalah menghadapi Harry Southar, bek jangkung yang memiliki keunggulan dalam duel udara dan situasi bola mati. Secara fisik, Elkan memiliki postur yang sepadan untuk menghadapi Southar, sesuatu yang sebelumnya menjadi kendala bagi Jai Itzes. Meski Jai dikenal sebagai bek tangguh dengan kemampuan membaca permainan yang baik, perbedaan postur dengan Southar kerap membuatnya kesulitan dalam duel udara. Elkan sendiri bukan sosok asing dalam pertandingan besar Timnas Indonesia. Sejak debutnya, ia telah menunjukkan kualitasnya sebagai bek tengah yang solid. Salah satu momen yang paling berkesan adalah ketika ia berhasil mencetak gol untuk Timnas Indonesia. Gol tersebut datang dari situasi bola mati, di mana tinggi badannya memberikan keunggulan dalam duel udara. Dengan sundulan kerasnya, ia sukses membobol gawang lawan dan membawa Indonesia unggul. Selain mencetak gol, Elkan juga terkenal dengan tekelnya yang agresif namun bersih. Salah satu momen paling diingat adalah saat ia melakukan tackle krusial dalam pertandingan penting. Saat itu, lawan berhasil menerobos pertahanan dan hampir menciptakan peluang emas.
Namun, dengan timing yang sempurna, Elkan melancarkan tackle bersih yang tidak hanya menghentikan serangan lawan, tetapi juga mengamankan pertahanan Indonesia dari kebobolan. Keberadaan Elkan di lini belakang menjadi aset berharga bagi timnas Indonesia. Dengan posturnya yang menjulang, kemampuan duel udara yang mumpuni, serta keberanian dalam melakukan tackle, ia diharapkan mampu menjadi tembok kokoh yang sulit ditembus. Melawan Australia, perannya akan semakin vital dalam menjaga pertahanan, terutama menghadapi ancaman dari Harry Souttar dan para pemain berpostur tinggi lainnya. Elkan Bagot tampaknya semakin termotivasi untuk kembali membela timnas Indonesia, terutama setelah pergantian pelatih. Ia merasa lebih nyaman karena kini tim ditangani oleh sosok yang berbeda. Sebelumnya, ketika masih di bawah asuhan Shin Tae-yong, Elkan beberapa kali tidak dipanggil, yang memunculkan spekulasi bahwa ada faktor non-teknis yang memengaruhi keputusan tersebut. Kini, dengan kepemimpinan baru, ia memiliki kesempatan lebih besar untuk menunjukkan kualitasnya. Jika melihat kebutuhan tim, pemanggilan Elkan menghadapi Australia adalah keputusan yang tepat. Dengan postur tinggi dan kemampuan bertahan yang solid, ia bisa menjadi kunci untuk meredam serangan udara lawan, terutama menghadapi pemain seperti Harry Souttar. Mengandalkannya di lini belakang akan memperkuat pertahanan Garuda dalam laga krusial ini. Erick Thohir bantah jika Indra Safri jadi pelatih timnas U23 setelah sebelumnya dipecat dari U20. Pelatih U23 tetap Gerald van den Burg, sedangkan U20 akan diganti Giovanni van Bronckhorst. Kabar mengejutkan datang dari timnas Indonesia setelah muncul informasi bahwa Indra Safri resmi diberhentikan dari jabatannya. Keputusan ini langsung menjadi perbincangan hangat di kalangan pecinta sepak bola tanah air, mengingat Indra memiliki peran penting dalam pengembangan pemain muda di Indonesia. Di tengah rumor pemecatan tersebut, beredar pula kabar bahwa Indra justru akan dipindah tugaskan sebagai pelatih timnas U20. Isu ini sempat membuat publik bertanya-tanya mengenai kepastian nasib sang pelatih. Namun, PSSI dengan tegas membantah semua spekulasi tersebut. Federasi Sepak Bola Indonesia menegaskan bahwa Indra Safri tidak akan diberikan posisi lain dalam struktur kepelatihan timnas, baik sebagai pelatih U23 maupun jabatan lainnya di PSSI. Keputusan ini tentu mengundang berbagai reaksi dari para penggemar dan pengamat sepak bola. Sebagian menilai bahwa Indra masih layak diberi kesempatan untuk menangani timnas kelompok umur, mengingat pengalamannya dalam membentuk talenta muda. Namun, ada juga yang mendukung keputusan PSSI jika memang dianggap sebagai langkah terbaik untuk kemajuan sepak bola Indonesia. Kini, dengan kejelasan dari PSSI, perhatian publik tertuju pada siapa sosok yang akan menggantikan Indra Safri dalam menangani tim, terutama dalam mempersiapkan skuad muda menuju turnamen-turnamen mendatang. Setelah banyak spekulasi mengenai siapa yang akan menangani timnas U23, PSSI akhirnya resmi menunjuk Gerald van den Burg sebagai pelatih kepala. Sosok pelatih asal Belanda ini diyakini memiliki pengalaman yang cukup untuk membimbing skuad muda Indonesia, terutama dalam menghadapi kompetisi internasional yang lebih menantang. Kehadirannya diharapkan dapat membawa warna baru dalam permainan timnas U23, mengingat gaya kepelatihan Eropa yang lebih modern dan terstruktur. Sementara itu, untuk timnas U20, masih belum ada keputusan final mengenai siapa yang akan menjadi pelatih utama. Salah satu nama yang santer dikabarkan adalah Giovanni van Bronckhorst, mantan pemain top Belanda yang juga memiliki rekam jejak mentereng sebagai pelatih. Namun, PSSI masih mempertimbangkan beberapa opsi lain dari Eropa sebelum mengambil keputusan akhir. Proses seleksi ini menunjukkan keseriusan PSSI dalam membangun timnas kelompok umur dengan pendekatan yang lebih profesional. Dengan mencari pelatih dari Eropa, federasi berharap dapat meningkatkan kualitas permainan sejak usia muda agar bisa bersaing di level internasional. Kini, para penggemar sepak bola Indonesia menunggu kepastian mengenai siapa yang akhirnya akan memimpin timnas U20. Harapan besar tertuju pada keputusan yang tepat agar regenerasi pemain terus berjalan dengan baik. Siapapun yang nantinya ditunjuk sebagai pelatih timnas U20 tentu akan merasa lebih leluasa dalam merancang strategi tim. Pasalnya, Indra Safri yang selama ini dianggap kurang inovatif dalam taktik sudah tidak lagi memegang kendali. Meski memiliki catatan manis di tingkat regional dengan gelar juara Piala AFF, performa tim asuhannya di level Asia justru jauh dari harapan.
Timnas U20 kerap kesulitan menghadapi lawan-lawan kuat dan seringkali menjadi bulan-bulanan di turnamen besar. Selain itu, pendekatan Indra dalam pemilihan pemain juga menjadi salah satu sorotan. Ia dikenal tidak terlalu terbuka terhadap pemain naturalisasi maupun diaspora, yang sebenarnya bisa menjadi tambahan kekuatan bagi timnas Indonesia. Di era sepak bola modern, banyak negara sudah memanfaatkan pemain keturunan untuk meningkatkan kualitas tim mereka. Tetapi kebijakan Indra yang cenderung mengabaikan opsi tersebut dianggap sebagai langkah yang kurang bijak. Terkait pemecatan Indra Syafri, keputusan PSSI ini tentu memunculkan beragam reaksi dari para penggemar sepak bola tanah air. Ada yang mendukung karena menilai timnas membutuhkan pelatih dengan pendekatan lebih modern dan fleksibel, tetapi ada juga yang menilai Indra masih layak diberi kesempatan. Bagaimana menurut kalian? Setuju dengan keputusan PSSI kali ini? Yuk, bagikan pendapat kalian. Yes, alhamdulillah sumpah WNI Jairo Redewald akhirnya rampung malam ini. Pelatih Australia ubah formasi lagi demi bendung serangan timnas yang makin kuat. Timnas Indonesia akan menghadapi tantangan berat dalam laga kualifikasi Piala Dunia mendatang, di mana mereka harus berhadapan dengan tim-tim tangguh seperti Jepang dan Australia. Untuk menghadapi persaingan yang semakin ketat, PSSI telah mengambil langkah besar dengan menunjuk Patrick Kluivert sebagai pelatih kepala. Legenda sepak bola Belanda ini akan dibantu oleh dua asistennya, Dani Landzaat dan Alex Pastoor, yang memiliki pengalaman luas di dunia kepelatihan. Kehadiran Kluivert diharapkan bisa membawa perubahan signifikan dalam permainan timnas Indonesia, terutama dalam hal strategi dan mental bertanding. Dengan gaya kepelatihan Eropa yang lebih modern, ia diyakini mampu meningkatkan kualitas permainan Garuda agar lebih kompetitif di level internasional. Selain jajaran pelatih baru, timnas Indonesia juga mendapat tambahan kekuatan di lini depan dengan kehadiran Ula Romeni. Penyerang yang sebelumnya berkarir di Eropa ini telah resmi menjadi warga negara Indonesia setelah menyelesaikan proses naturalisasi. Dengan kemampuannya dalam mencetak gol, Romeni diharapkan bisa menambah daya gedor lini serang Garuda dan memberikan ancaman serius bagi pertahanan lawan. Dengan kombinasi pelatih berkelas dan pemain berkualitas, timnas Indonesia kini memasuki era baru yang lebih ambisius. Publik pun menantikan bagaimana tim ini akan bersaing di panggung kualifikasi Piala Dunia. Kabar baik kembali datang untuk timnas Indonesia. Proses naturalisasi Jairo Redewald akhirnya mendekati tahap akhir, dengan upacara pengambilan sumpah WNI dijadwalkan berlangsung pada awal Maret ini. Kehadiran pemain yang memiliki pengalaman di kompetisi Eropa ini tentu menjadi tambahan besar bagi kekuatan Garuda dalam menghadapi laga kualifikasi Piala Dunia. Jairo dipastikan akan langsung masuk dalam daftar pemain yang akan diturunkan saat Indonesia menghadapi Australia dan Bahrain. Pelatih melihatnya sebagai opsi ideal untuk memperkuat lini tengah, baik dalam aspek bertahan maupun distribusi bola. Kehadirannya di lapangan diharapkan bisa memberikan stabilitas lebih dalam permainan timnas Indonesia. Dengan masuknya Jairo dalam skema utama, ada kemungkinan perubahan dalam susunan pemain. Marcelino Ferdinand, yang sebelumnya menjadi pilihan utama di lini tengah, diprediksi akan memulai pertandingan dari bangku cadangan. Kemungkinan besar, Marcel akan masuk sebagai pemain pengganti di babak kedua untuk memberikan energi tambahan dan variasi dalam permainan. Keputusan ini tentu menambah dinamika baru dalam strategi timnas Indonesia. Dengan kombinasi pemain muda berbakat dan tambahan pengalaman dari Jairo, publik menantikan bagaimana racikan baru ini bisa memberikan hasil maksimal di laga-laga krusial mendatang. Berbicara soal kualitas, Jairo Redewald adalah pemain yang tidak perlu diragukan lagi kemampuannya. Ia resmi bergabung dengan Royal Antwerp pada pertengahan Agustus 2024 dan langsung mendapat kepercayaan dari pelatih. Hanya dalam waktu 4 hari setelah kedatangannya, ia sudah mencatatkan debut di laga melawan klub Brugge, meskipun hanya bermain selama 3 menit. Meskipun singkat, hal ini menunjukkan bahwa klub melihat potensinya dan berani memberinya kesempatan sejak awal. Pada pertandingan berikutnya melawan KV Mechelen, Jairo mendapat waktu bermain lebih banyak, yaitu 27 menit sebagai pemain pengganti. Sayangnya, keberuntungannya sedikit terhambat karena cedera hamstring yang membuatnya harus menepi sementara. Padahal, dengan performa yang ia tunjukkan, ada peluang besar baginya untuk mendapatkan menit bermain lebih banyak dan bahkan menjadi starter di pertandingan-pertandingan berikutnya.
Meski baru tampil dalam 2 pertandingan, kontribusi Jairo sudah terlihat. Dengan gaya bermainnya yang tenang dan kemampuannya dalam mengatur ritme permainan, ia menjadi sosok yang bisa memberikan keseimbangan di lini tengah. Kini, dengan kondisi yang semakin membaik, ia diharapkan bisa kembali bermain secara reguler dan menjadi bagian penting dalam skuad Royal Antwerp. Menurut kalian, apakah Jairo lebih cocok dimainkan sejak awal dibandingkan Marcelino saat pertandingan timnas Indonesia nanti? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar. Patrick Kluivert lebih pilih panggil Ramadan Sananta daripada Hoki Caraka, Dimas Drajat, dan juga Witan Sulaiman. Anak emas STY semakin tersingkir penilaiannya tak sama dengan era Patrick Kluivert. Timnas Indonesia kini memasuki era baru setelah Patrick Kluivert resmi ditunjuk sebagai pelatih kepala menggantikan Shin Tae-yong. Perubahan ini membawa angin segar, terutama dalam filosofi permainan yang akan diterapkan. Berbeda dengan Shin yang lebih mengandalkan strategi bertahan dan serangan balik cepat, Kluivert justru akan menerapkan gaya bermain menyerang khas Belanda, yaitu total football. Dengan pendekatan ini, permainan timnas Indonesia diprediksi akan lebih dinamis, mengutamakan penguasaan bola, pergerakan tanpa bola yang aktif, serta transisi cepat dari bertahan ke menyerang. Hal ini tentu berdampak pada pemilihan pemain, di mana Kluivert lebih menyukai sosok yang kuat dalam duel, agresif, dan memiliki daya juang tinggi sepanjang pertandingan. Akibatnya, beberapa nama yang kerap menjadi langganan timnas di era Shin Tae-yong kemungkinan besar tidak akan masuk dalam daftar panggilan Garuda di bawah kepemimpinan Kluivert. Pemain seperti Witan Sulaiman, Hoki Caraka, dan Dimas Drajat disebut-sebut tidak lagi masuk dalam rencana tim. Perubahan ini tentu menarik untuk dinantikan. Dengan filosofi baru dan komposisi pemain yang lebih sesuai dengan gaya bermain menyerang, timnas Indonesia diharapkan bisa tampil lebih atraktif dan kompetitif di kancah internasional. Bagaimana menurut kalian? Apakah total football bisa membawa Garuda ke level yang lebih tinggi? Patrick Kluivert tampaknya mulai serius membangun fondasi baru bagi timnas Indonesia. Salah satu langkah yang ia lakukan adalah memantau langsung kompetisi Liga 1 untuk mencari pemain-pemain yang sesuai dengan filosofi permainannya. Dari hasil pengamatannya, ada satu nama yang benar-benar menarik perhatiannya, yaitu Ramadan Sananta. Pelatih asal Belanda itu terkesan dengan kualitas yang dimiliki Sananta. Dalam musim ini, sang penyerang menunjukkan ketajamannya dengan mencatatkan 80 penampilan dan sukses mencetak 26 gol. Statistik ini membuktikan bahwa ia adalah striker yang memiliki naluri mencetak gol tinggi serta kemampuan untuk terus mengancam pertahanan lawan. Gaya bermain Sananta yang agresif, kuat dalam duel udara, dan tidak ragu dalam menekan lawan sangat sesuai dengan skema permainan yang diinginkan Kluivert. Sang pelatih diyakini akan memberi perhatian lebih pada pemain ini, bahkan ada kemungkinan besar Sananta akan menjadi bagian penting dalam lini serang timnas Indonesia ke depan. Dengan filosofi menyerang yang diterapkan Kluivert, pemain seperti Sananta berpeluang besar untuk berkembang lebih jauh. Jika terus menunjukkan performa impresifnya, bukan tidak mungkin ia akan menjadi ujung tombak utama Garuda dalam menghadapi lawan-lawan kuat di kualifikasi Piala Dunia. Ramadan Sananta tampaknya akan menjadi bagian penting dalam strategi Patrick Kluivert untuk timnas Indonesia. Sebagai seorang target man atau striker tengah, ia memiliki peran yang berbeda dibandingkan pemain seperti Witan Sulaiman, Egy Maulana Fikri, atau Dimas Drajat, yang lebih sering bermain di posisi winger atau second striker. Di bawah kepemimpinan Kluivert, pemilihan pemain tidak lagi hanya berdasarkan nama besar atau kedekatan dengan pelatih, tetapi lebih kepada performa aktual di kompetisi. Statistik seperti jumlah menit bermain, kontribusi gol, serta konsistensi di liga menjadi faktor utama dalam menentukan siapa yang layak membela Garuda. Dengan standar baru ini, beberapa pemain yang sebelumnya menjadi langganan timnas di era Shin Tae-yong mungkin harus bekerja lebih keras untuk kembali masuk dalam daftar panggilan. Musim ini, performa Witan, Egy, Dimas, dan Hoki Caraka dinilai kurang mengesankan jika dibandingkan dengan Sananta. Hal ini membuat peluang mereka untuk masuk skuad timnas semakin kecil, terutama jika Kluivert lebih mengutamakan pemain yang tampil tajam dan konsisten di level klub. Menurut kalian, apakah keputusan ini sudah tepat? Apakah pemain-pemain yang kurang bersinar musim ini memang sebaiknya tidak dipanggil ke timnas Indonesia? Yuk, tulis pendapat kalian di kolom komentar.